Haleluya. Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, bagimu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kejadian yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkat yang melimpah yang kami rasakan setiap hari, kesehatan, kekuatan, serta pengharapan yang baru setiap pagi Kau curahkan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, dengan kerinduan hati kami rindu untuk datang memuji muliakan nama-Mu. Segala perkara kami Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa, ya dimanapun berada, yang baik Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini, maupun Tuhan yang berada di rumah. Biarlah kami sama-sama merasakan sukacita memuji muliakan nama-Mu, menjadi seorang murid yang dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Berikan kami hati yang siap Tuhan, hati yang rindu untuk datang menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami berdoa untuk segala kuasa-kuasa yang tidak senang melihat kami untuk datang bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Kami bersatu hati Bapa, kami ikat, kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memenuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, dan pada saat ini kami rindu untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih.
kasih Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, ada sukacita, amin. Mari saudara kita menaikkan pujian kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama mari naikkan pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berterusan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berterusan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Kau yang baik Tuhan, kami puji muliakan nama-Mu. Sekali lagi saudara katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, haleluya. Semangat saudara, amin. Amin. Minggu pertama saudara, Tuhan sudah berkati kehidupan kita sepanjang tahun. Kita mau berikan yang terbaik, bersemangat memuji muliakan nama Tuhan. Kita ganti pujian kita. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung
Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hidup kita. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami berharap kepadamu Bapa. Tahu Engkau yang mampu Tuhan untuk menjaga hidup kami Bapa. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun
ku hidup bagimu sampai selamanya. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini, di minggu pertama di tahun yang baru, kami masih boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang setia dengan janjimu. Bahkan Engkau Allah yang setia menepati setiap janjimu dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan, dan kami mau meraih setiap janjimu tergenapi dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini kami mau meraih setiap janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Bapa, di pagi hari ini kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan kepadamu, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kini tiba saatnya Bapa, kami mau duduk diam untuk diajar dan dididik oleh-Mu. Terangi setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dia berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu Tuhan yang akan mewartakan firman, urapi mulut bibir hamba. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar adalah benar-benar perkataan-Mu. Ada kuasa di dalamnya, ada mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diajar dan dididik oleh-Mu. Kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Boleh ditampilkan? Saya bikin khotbahnya pagi hari ini sudah dalam bentuk slide. Sudah siap, operator? Kita siapkan dulu ayatnya dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Efesus pasal 5 ayat ke-14 sampai 18. Kita tunggu dulu supaya bisa lebih enak, nanti kita bisa belajarnya lebih baik. Khotbah saya hari ini berjudul Hidup Bijak di Akhir Zaman. Hidup bijak di akhir zaman. Masih ada kendala? Oke, kalau begitu sambil kita menunggu slide-nya ditampilkan, saya akan bacakan ayatnya dari Efesus pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Belum muncul juga? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, saya ambil perikop ini, judul ini, Hidup Bijak di Akhir Zaman, karena tanpa kita sadari, kita sedang menuju ke sana. Menuju ke akhir zaman. Mau tidak mau pasti kita akan menuju ke sana. Tetapi banyak orang tidak menyadari itu. Dan pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa kita ada di akhir zaman. Memang tahun yang baru hari yang kedua. Tetapi harus terus disadari bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Kalau Bapak Ibu bilang, kok bisa dibilang di akhir zaman? Alkitab sudah jelas katakan, tanda-tandanya sudah semakin jelas. Ada kesusahan, ada malapetaka di mana-mana, ada deru perang. Tapi Tuhan katakan, itu baru permulaan. Ya, itu baru permulaan.
Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita persiapkan untuk menuju ke sana? Belajar dari Alkitab, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup bijaksana itu. Karena Yesus sendiri katakan seperti ini, hanya orang bijaksanalah yang akan tetap kuat dan bertahan ketika badai kehidupan itu akan menerpa. Seperti saya katakan kemarin, ketika kita hidup di dalam firman, ketika pergumulan itu datang, kita kuat. Mau badai apapun datang dalam hidup kita, ketika kita ada firman di dalamnya, menjadi orang yang bijaksana, maka kita akan kuat. Nah, hari ini bagaimana kita akan belajar bagaimana ciri-ciri orang yang hidup bijaksana. Yang pertama, ayat yang ke-14, bangun dari tidur. Ya, kita baca ayat yang ke-14. Itu salah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dikatakan sana, bangunlah dari tidur. Karena untuk masuk di akhir zaman ini, menghadapi akhir zaman, kita perlu komitmen yang kuat. Kalau kitab Amsal mengatakan dalam Amsal yang ke-6 ayat 9 sampai 11, di sana dikatakan ini mengenai tentang pemalas. Amsal 6 ayat 6 sampai 11, ayat 9 sampai 11 dikatakan sedemikian. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya mau katakan bahwa ketika orang tidak bijak, salah satunya adalah orang yang pemalas. Pikirannya hanya tidur saja, malas beraktivitas. Di sini dikatakan, bangunlah. Orang tidur secara rohani bisa karena kelelahan rohani. Cuman saya nggak ditampilkan sini. Kalau kita ditampilkan, kita bisa lihat quote-nya yang lebih bagus supaya kita bisa lebih mengerti. Orang yang tidur secara rohani bisa karena penat secara rohani. Karena jarang merenungkan firman Tuhan, dan itu pertandanya rohaninya sedang sakit. Orang yang rohaninya sakit, seperti yang saya katakan kemarin, dia tidak ada gairah untuk hidup. Yang ada selalu tawar hati, selalu pesimis melihat keadaan. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua, ayo bangun, wake up. Bangunlah dari tidurmu. Pandang Yesus, pandang masa depanmu. Karena masa depan itu sungguh ada. Ya. Firman Tuhan jelas katakan masa depan itu sungguh ada. Jadi itu harus kita raih. Anak-anak muda, jangan patah semangat. Jangan cepat down. Belum apa-apa baru sesuatu yang dia harapkan tidak dapat, langsung kecewa. Jangan seperti itu. Bangun, bangkitkan imanmu. Dikatakan orang yang rohaninya sakit. Kenapa rohaninya sakit? Karena kurang makan. Kalau jasmani kita sakit, lemah, kita kurang makan, kurang gizi. Karena makanan 4 sehat 5 sempurna mungkin kita tidak kita konsumsi. Tetapi ketika rohani kita sakit, berarti makan firmannya kurang. Saya nggak bisa bilang cek satu-satu Bapak Ibu apakah rohani Bapak Ibu sehat atau tidak. Bapak Ibu sendiri yang tahu rohani saya sedang sakit atau tidak. Jadi cek ketika hadapi satu masalah, apakah saya kuat atau tidak. Itu parameternya. Ketika orang rohaninya kuat, rohaninya sehat, dia tahu persis bahwa ketika masalah itu datang, dia tahu bahwa masalah itu ada expire date-nya.
Ada batas waktunya, ada batas kadaluarsanya. Karena masalah itu tidak diciptakan untuk selalu ada dalam hidup manusia. Dia tidak abadi, dia tidak kekal. Ya, harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak kekal sifatnya. Yang kekal sifatnya hanya dua. Catat baik, yang kekal sifatnya hanya dua. Kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal. Sorga itu ada dan neraka juga itu ada. Bukan angan-angan, tetapi itu nyata. Sudah tampil? Oh, hampir lagi. Kalau dibilang masalah kita, sudah ada. Terus lanjut. Oke, lanjut. Next. Ini. Berhenti di situ dulu. Orang yang sehat secara rohani, apapun yang menerpa hidupnya, dia tetap kuat. Karena dia selalu berjaga-jaga dalam hidupnya. Bapak Ibu ingat 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh? Apa yang dilakukan gadis 5 gadis bijaksana itu? Dia selalu berjaga-jaga. Walaupun kita tidur secara jasmani, tetapi rohani kita ini tidak boleh tidur. Harus terus dibangun di dalam Tuhan. Supaya ketika masalah itu menerpa hidup kita, karena di akhir zaman ini dikatakan hari-hari ini semakin jahat. Firman Tuhan yang kita baca juga tadi katakan hari-hari ini semakin jahat. Jadi anak-anak Tuhan tidak bisa terlena, ya sudahlah, memang begini nasib, takdir memang kejam. Oh, nggak bisa. Anak Tuhan nggak ada perkataan begitu, takdir memang kejam. Itu sih lagunya siapa ya? Desi Ratnasari kali ya, takdir memang kejam. Itu nggak ada dalam kamusnya anak-anak Tuhan, itu nggak ada. Kita nggak kenal takdir. Takdirnya saya itu dilahirkan di dalam keluarga orang Toraja, itu takdir. Kita nggak bisa ubah itu takdir. Tapi kalau nasib kita tidak ada, itu bisa diubah di dalam Tuhan. Ya, dengar baik anak-anak muda. Tidak ada takdir anak, oh saya sudah ditakdirkan memang jadi orang susah. Siapa bilang? Kita punya Allah yang besar. Dia sendiri bilang, aku datang supaya engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pegang itu janji itu. Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Dia mau Bapak Ibu dan saya kita hidup dalam segala kelimpahan. Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati karunia Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus bijak menyikapi keadaan dunia saat ini. Yang pertama itu, bangun dari tidur. Jangan terlena dengan keadaan. Jangan terlena. Karena banyak orang kehidupannya sudah nyaman. Dia lupa bahwa di dunia ini sementara. Ingat baik. Orang yang sudah banyak duit mungkin, orang yang sudah berlimpah dengan harta, jangan terlena. Hidupmu sementara di sini. Di sini fana, nggak abadi di sini. Justru yang kita harus persiapkan bagaimana nanti setelah saya check out dari bumi ini. Apakah saya punya rumah di sorga? Ataukah nanti saya mengembara kemana-mana? Itu harus dipikirkan dari sekarang. Jangan dibilang saya masih muda, nanti aja lah kalau saya udah tua. Siapa bilang usia manusia tidak ada yang tahu? Ya, bapak saya umur sekarang 87. Saya belum tentu sampai umur sebegitu. Yang menjadi pertanyaan, mulai dari sekarang, sejak saya muda, ketika saya check out dari bumi ini, tempat saya di mana? Apakah di perut bumi? Tempat kertak gigi dan tangis? Ataukah nanti tempat saya di Firdaus? Firdaus itu tempat transit. Ini juga tempat transit. Perut bumi itu tempat transit. Kita orang yang percaya kepada Yesus, orang yang hidup di dalam Tuhan, transitnya di Firdaus. Tapi itu bukan destinasi terakhir. Destinasi terakhir nanti sorga. Jadi nanti ketika Yesus datang, barulah
Alkitab katakan yang mati di dalam Kristus, dia duluan bangkit. Naik dulu ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Baru kita yang masih hidup. Jadi pertanyaan nanti, ketika Yesus datang, kita check out dari bumi ini, kita terangkat atau tidak? Nah, itu harus dipikirkan. Jangan bilang, nantilah saya umur 70 dah. Oh enggak, saudara, enggak. Harus dari sekarang. Itu yang pertama, bangun dari tidur. Saya mau menyadarkan kita semua supaya mempersiapkan diri, supaya nanti tidak dikatakan engkau jadi orang yang bodoh. Alkitab bilang orang bodoh, orang yang cuek dengan keadaannya. Keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak menentu, saudara. Saya kira kita sudah mengerti semua itu. Menyikapinya adalah ketika kita terus cari Tuhan, cari hadiratnya. Karena dari sanalah kekuatan itu, dari sanalah hikmat itu. Jangan dibilang, saya selalu katakan begini, hikmat, kepandaian, kecerdasan itu datang dari Tuhan. Karena saya belajar bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana ketika Tuhan menyuruh Musa untuk melengkapi perlengkapan di dalam rumah Tuhan, segala perabotan-perabotannya, padahal Bapak Ibu tahu mereka itu budak. Tidak pernah ada yang belajar tentang bagaimana bikin tempat mesbahnya kayak apa. Tetapi Tuhan sendiri yang mengaruniakan kepada siapa namanya? Aholiab. Dia mengaruniakan itu. Dari situ saya belajar bahwa setiap kepandaian, kecerdasan kepada anak-anak Tuhan datang dari Tuhan. Bukan karena kita usaha belajar. Belajar ya harus, bagian kita. Tetapi hikmat, marifat itu, kepandaian, kecerdasan itu datang dari Tuhan. Jadi saya selalu katakan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda kalau mau sukses, cuma 3. Dengar baik. Yang pertama, takut kepada Tuhan. Yang kedua, hormati orang tuamu. Dan yang ketiga, jaga hidupmu di dalam kekudusannya Tuhan. Kepandaian, kecerdasan, skill-skill itu mah gampang buat Tuhan. Ketika engkau takut Tuhan, Tuhan yang tambahkan itu. Ya, menyikapi hidup di akhir zaman harus bijak. Bangun dari tidurmu, sadari siapa dirimu, siapa engkau di hadapan Tuhan. Cek itu. Apakah rohani saya sakit, apa sehat? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Lanjut. Iya, ini dia. Mempergunakan waktu dengan baik. Ayat yang ke-15 sampai ke-16. Kita lihat ayatnya 15 sampai 16. Iya, ini ayatnya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, next. Ya, ini dia. Waktu adalah kehidupan. Memboroskan waktu berarti memboroskan kehidupan itu sendiri. Waktu adalah kehidupan. Bapak Ibu sadar nggak? Kadang-kadang kita tidak terasa toto, lah kok sudah bulan sekian. Kita lewati tahun 2021 aja, serasa kayaknya baru sebentar. Oleh karena itu ketika kita tahu hari ini hari semakin cepat, harus sadar. Mempergunakan waktu dengan baik. Jangan bebal, Alkitab bilang. Karena hari-hari ini jahat. Di sana dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya melihat yang menyedihkan adalah ketika anak-anak Tuhan ini menyia-nyiakan waktunya. Saya mau tanya buat kita semua, lebih banyak waktu kita di rumah itu kita pakai untuk apa? Nonton TV kah? Main handphone kah? Anak-anak main game? Atau bersekutu dengan Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan biasanya berapa kali sehari? Minimal harus 1 kali di pagi hari. Lebih bagus lagi kalau dia bisa pagi, siang, malam, 3 kali sehari. Jangan waktunya habis, apalagi ibu-ibu, biasa saya dengar ibu-ibu nih banyak, drakor.
Kalau drama Korea kan panjang-panjang itu serinya. Saya tahu itu. Karena anak saya juga suka nonton kayak gitu, drakor. Saya bilang janganlah habisin waktu di situ. Kita disita di situ. Bapak Ibu tahu nggak? Saya kalau pegang handphone sudah agak lama, alarmnya bunyi. Nih alarmnya, istri saya. Nggak boleh, benar. Kadang karena saya bilang handphone ini daya tariknya kuat sekali. Handphone ini bisa kita pakai buat kebaikan, bisa juga buat jahat. Karena di sini semua gampang sekali. Anak-anak sekarang kalau kita nggak awasi, waduh, yang untuk kalangan dewasa, anak-anak sudah bisa lihat. Dan ini sangat bisa menyita waktu kita. Makanya firman Tuhan katakan, pergunakan waktumu dengan baik. Jangan sia-siakan. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, hari berjalan terus, berputar terus. Kita masih ada di situ. Pergunakan baik. Supaya hari-hari yang kita lewati ini kita isi betul dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang bekerja, ya isi dengan semangat, dengan gairah untuk bekerja. Supaya menghasilkan hal-hal yang baik, jadi produktif di tempat kerjanya. Sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, ya pergunakan waktumu dengan baik. Jangan tunda-tunda. Apa yang harus dikerjakan hari ini, ya kerjakan hari ini. Pergunakan waktumu dengan baik. Terlebih lagi dengan waktumu dengan Tuhan. Jangan kasih Tuhan waktumu yang udah sisa. Pas udah capek malam, pulang malam, doa pun sambil tidur. Aduh udah capek nih, tidur. Tuhan boleh nggak doa sambil tidur? Boleh, di ruang ICU. Orang yang doa sambil tidur boleh itu kalau di ruang ICU. Karena susah bangunnya. Tapi kalau kita yang masih sehat, ya doa. Kan Tuhan mau kita menyembah Dia, sujud, pakai lututmu menyembah Dia. Pakai. Supaya hari-hari kita ini tidak lewat begitu saja. Tahu-tahu nanti masuk, Februari nih. Udah bulan Februari lagi. Apa yang kita hasilkan di Januari? Makanya kemarin saya bilang, bekal saya kemarin, supaya kita mempersiapkan diri. Supaya mengisi hari-hari kita ini tidak lewat begitu saja. Mungkin kita yang sudah lanjut usia, masih bisa aja yang kita lakukan. Baca firman. Baca firman, doakan anak, mantu, cucumu, doakan dia. Itu yang bisa kau lakukan. Jangan bilang, saya kan masih muda, saya bukan pelayan. Emangnya cuma pelayan yang harus berdoa? Emangnya cuma pelayan itu yang harus menyembah Tuhan? Kita semua yang mengaku pengikut Yesus harus sujud menyembah, harus juga berdoa. Emangnya kita ini sebagai hamba Tuhan gak perlu didoakan? Kita perlu doa dari jemaat. Kami mendoakan jemaat, iya itu tugas kami. Tetapi jemaat juga harus mendoakan kami. Gunakan waktumu itu untuk mendoakan gembalamu, doakan gembala-gembalamu, doakan orang tuamu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Semua waktunya sama, 1 kali 24 jam sehari. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Sama. Tetapi bagaimana kita mengisi waktu kita itu? Apakah hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, ataukah kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan? Terus terang kalau saya belajar dari saudara kita, sepupu kita, walaupun saya bilang ujungnya aja nggak jelas, dia mau taat loh. Lagi kerja, dia tinggalin. Begitu kan? Nah lah kita yang sudah jelas akhirnya di mana? Oh jarang. Doa nanti pi. Mau disuruh doa aja main tunjuk-tunjukkan loh. Serius ini. Mau doa makan aja. Kau mau. Iya kan begitu kan. Apalagi kumpul keluarga. Perhatiin deh. Kumpul keluarga. Bapaknya ini doa. Yang mau ke saya. Dia majelis. Kan begitu kan. Padahal ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu. Ya tadi poin pertama. Sakit. Kita latih diri kita ini berhubungan dengan Tuhan. Dan orang bisa lihat itu. Kita jadi berkat apa jadi sandungan.
Makanya saya berkomitmen sama istri, pagi-pagi itu belum ngapa-ngapain harus doa. Doa paling tidak 1,5 jam. Karena banyak list doa yang harus didoakan. Jadi kalau pagi-pagi, kalau enggak sebelum tidur, kami udah cek handphone nih. Siapa aja nih, ada WA nih, untuk dibawa besok pagi. Itu. Pagi-pagi kami bangun, kadang-kadang jam 4, setengah 5, 1,5 jam. Pujian penyembahan, baca firman sama-sama, setelah itu doa syafaat. Di doa syafaat ini mulai banyak. Kadang-kadang juga jemaat ada yang telepon pagi-pagi. Kita lagi doa, waduh, urgent kayaknya nih. Ini harus emergency. Kalau saya ada yang telepon subuh-subuh itu, emergency ini. Buru-buru, Bu, tunggu sebentar. Kami mau doa dulu. Itu dulu, nanti kami doain. Jadi manfaatkan waktumu itu. Jangan pesimis deh, jangan pesimis. Sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh pesimis. Saya kan cuma jemaat. Saya bukan pelayan. Jemaat jago dong. Kan begitu kan. Kadang-kadang orang merendahkan diri, padahal semua Tuhan kasih talenta loh. Semua talenta kepada kita, siapapun kita. Ketika hidupmu benar di hadapan Tuhan, doamu tidak ada yang menghalangi untuk sampai kepada Bapa. Makanya harus jaga hidup kita, jaga hidup di dalam kekudusan, supaya ketika kita doa, tidak ada yang menghalangi. Bagianmu sebagai jemaat, mau doakan gembalamu, doakan pelayanmu, manjur doa itu. Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka jaga hidupmu, isi waktumu dengan hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Itu poin yang kedua. Bagaimana kita bijak menghadapi akhir zaman ini. Next, yang ketiga sudah muncul. Hal yang ketiga, bagaimana kita bijak menghadapi akhir zaman. Yang ketiga adalah kita harus mengerti kehendak Allah dengan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 17 sampai 18. Ini ayatnya sudah muncul. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Next. Oke, ini dia. Kepenuhan Roh Kudus bukanlah terjadi sekali untuk selamanya, tetapi harus dialami secara berulang-ulang setiap hari. Saya ulangi. Penuhan Roh Kudus bukanlah terjadi sekali untuk selamanya, tetapi harus dialami secara berulang-ulang setiap hari. Sebagai orang bijak di dalam menghadapi akhir zaman ini, maka mau tidak mau kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa menerima dan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Banyak loh janji Tuhan buat hidup kita. Dia mau supaya kita terus diangkat naik. Terus naik jadi kepala bukan jadi ekor. Naik bukan turun. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bisa terjadi ketika kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Ada anak-anak Tuhan selalu katakan, selalu naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Iya, memang firman-Nya begitu. Kelanjutannya apa? Ketika engkau menjaga hidupmu di dalam firman. Hidup menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di sini dikatakan kepenuhan Roh Kudus bukanlah terjadi sekali untuk selamanya. Jadi kalau kita sudah pernah diurapi dengan urapan Roh Kudus, mungkin tidak semua gereja memahami adanya baptisan Roh Kudus. Tetapi saya pahami itu, bahwa memang ada baptisan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, Roh Kudus turun atas kita. Kita dipenuhi oleh kekuasaan Roh Kudus. Tetapi jangan salah mengerti. Tidak berhenti sampai di situ.
Itu awalnya. Ketika kita sudah terima baptisan Roh Kudus, terima, mulailah dari situ. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Agar supaya karya Allah, karya Roh Kudus dalam hidup kita nyata. Orang bisa menikmati itu. Karena dia Allah yang tidak terbatas dalam hidup kita. Maka jangan pernah batasi kuasa Allah di dalam hidupmu. Dia bisa melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidupmu. Asal engkau mau menyediakan dirimu. Mau dipakai. Karena terkadang banyak orang yang sudah dipanggil. Saya punya pengalaman. Ada satu jemaat. Ketika kami layani, Tuhan mau pakai dia. Mau pakai jadi alatnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia selalu terus berontak sama Tuhan. Dia mau terus memuaskan keinginan dagingnya. Nggak bisa, saya bilang. Pak, nggak bisa Pak kayak begini. Tuhan mau pakai, artinya Tuhan mau belajar. Ajar kau dulu tunduk kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memperlengkapi engkau sendiri. Supaya dipakai jadi alatnya. Tetapi ketika Tuhan mengurniakan rohnya kepada kita. Tapi kita masih asyik aja terus. Dengan keinginan daging kita. Itu sama saja namanya tidak mengerti kehendak Allah. Makanya itulah pentingnya bagaimana selalu kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, hari demi hari kita diajar Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan tidak langsung, enggak, ada proses. Dia mulai mengerti kehendak Tuhan. Mulai dia diajar, mulai keinginan dagingnya dikikis pelan-pelan, pelan-pelan. Akhirnya rohnya semakin hari semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Enggak ada yang instan di dalam Tuhan, enggak ada. Pasti ada yang namanya air mata. Kalau dosen saya dulu bilang berdarah-darah kita. Melayani Tuhan itu berdarah-darah tuh. Kita udah bikin yang baik, masih difitnah orang. Ya memang begitulah kerjaannya hamba. Hamba Tuhan ya segitu. Kalau saya punya sama istri punya istilah, kita ini hamba Tuhan, kesetnya jemaat tuh keset di depan tuh. Tempat jemaat bersihin sepatunya. Itu hamba Tuhan itu sebenarnya. Jangan jadi hamba Tuhan yang katanya mengerti firman, baru diomongin sedikit, sudah mulai baper. Gak mau pelayanan lagi. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, mengerti Tuhan di dalam hidupnya, belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus diperlakukan, saudara? Waduh, mengerikan. Orang yang sudah dia kasih makan, terima mujizat dari dia, tetap aja teriak salibkan dia. Kalau guru kita sendiri mengalami seperti itu, jangan kita berharap saya lebih dari guru. Oh, enggak ada itu. Kita juga ngalami, bos. Kita juga ngalami kayak begitu. Kalau tuh guru kita ngalamin kayak begitu, kita juga hambanya pasti ngalamin. Kita melakukan yang terbaik. Tapi karena kalau kita mengerti kehendak Tuhan, itu nggak jadi soal. Terus terang, saya bilang, kalau hari demi hari, engkau mengerti apa yang Tuhan mau, dan hidupmu selalu dipimpin Roh Kudus, kamu mau diapain orang pun, alah kecil. Ini mah kerjanya si iblis setan nih paling ini, untuk mengambil sukacita yang ada dalam hati. Kan setan punya kerjaan seperti itu. Dalam Yohanes 10 ayat 10a di sana, dia datang setan datang itu untuk apa? Mencuri satu, membunuh, membinasakan. Dia curi apa? Damai sejahtera sukacita yang ada dalam hidup kita. Lama-lama orang yang dicuri damai sejahtera sukacita mulai kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan teman-temannya, mundur, mati pelan-pelan. Ujung-ujungnya apa? Binasa, tidak menjadi warga kerajaan surga. Kan itu program besarnya setan itu. Sementara Tuhan sendiri datang supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Nah, ini yang menjadi perenungan buat kita semua memasuki tahun yang baru. Jangan jadi orang yang bodoh. Buka telingamu, buka pikiranmu, buka hatimu.
undang Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Karena kita tidak bisa jalan sendiri, saudara. Pemusik mungkin sudah bisa siap-siap, sudah mau habis. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita, supaya hidup kita tidak serong kanan, tidak serong kiri. Karena ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada Roh Allah itu sendiri dalam hidup kita, secara otomatis kita akan mengerti apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Jadi ketika ada Roh Kudus, kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Menjadi kesimpulan khotbah saya pagi hari ini, hanya orang bijaksanalah yang bertahan hidup di akhir zaman ini dengan memperhatikan cara hidupnya. Terus berjaga-jaga, mempergunakan waktunya dengan baik, dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita nyanyi satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati kita berdiri. menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Ku Tinggi. buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati saudara, Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kami telah membuka hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengisi setiap hati kami, pikiran kami.
agar hidup kami Tuhan terus berjalan bersama-Mu. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapa, jamah setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami mau terus Tuhan diajar dan dididik oleh-Mu, agar hidup kami terus Engkau dapati, hidup kami berkenan kepadamu, sehingga menghadapi akhir zaman ini Tuhan, masa-masa akhir ini, kami terus ada di dalam-Mu. Engkau dapati hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah itu terus boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Karena ini hari minggu pertama ya Bu ya. Minggu pertama kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Terima tubuh dan darah Yesus harus benar-benar meyakini bahwa inilah tubuh. Ketika kita terima roti, saudara harus imani bahwa itulah tubuh Yesus yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita, yang memeteraikan kita menjadi warga kerajaan surga, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dalam kitab Korintus dikatakan banyak yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Karena apa? Karena salah di dalam melakukan perjamuan kudus. Terima roti harus meyakini bahwa itulah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Tidak gampang Bapak Ibu kita terima tubuh dan darah Yesus. Tidak gampang. Harus ada darah yang tercurah untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Jadi jangan diterima dengan hal yang biasa. Jangan. Harus benar-benar kita yakini. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saya minta satu. Rotinya sama anggurnya. Nanti sebelum kita makan, saya mau ajak kita semua meyakini bahwa inilah tubuh Yesus. Ketika kita angkat anggur, jujur Bapak Ibu, saya dulu pernah majelis jemaat dan banyak sekali menyalahgunakan. Untung aja kita nggak mati pada saat itu. Ketika kita habis perjamuan di gereja, di samping gereja, di konsistori masih ada sisa anggur. Diminum buat mabuk. Zaman saya gereja dulu. Seperti itu. Ketika saya mengerti ini, untung aja kita nggak mati pada saat itu. Saya pernah layani satu jemaat. Saya sama istri ke rumah sakit. Tuhan kasih hikmat apa? Ketika dia haus, maaf saya ngomong saya ada bawa gereja sedikit. Karena di gereja kami, perjamuan itu bisa dibawa pulang. Setelah didoakan di gereja, jadi kalau orang pulang gereja itu kayak pulang dari supermarket, bawa kantong plastik. Perjamuannya ada di situ. Nah jemaat ini, ketika dia haus, dia ambil itu perjamuan di kulkas. Dia minum. Ketika gula darahnya turun, dia minum itu. Jadi dia bikin kayak itu sirup. Saya bilang untung Bapak gak mati. Hati-hati main dengan terima perjamuan ini. Gak gampang Bapak Ibu. Terus terang kalau saya ingat pengorbanan Yesus. Betapa dia sangat mengasihi kita. Sehingga dia mau mengorbankan tubuh dan darahnya. Imani ketika engkau terima darah Yesus. Apapun sakit penyakitmu sembuh. Banyak orang sembuh ketika dia imani sungguh-sungguh. Inilah darah Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus. Aku sembuh, aku sehat sempurna. Jadi itu. Bisa dibagikan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus. Di minggu pertama di tahun yang baru ini. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Kami mau terima tubuh dan darahmu.
yang telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, yang menyucikan kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk terima tubuh dan darah-Mu, agar kami termaterai menjadi warga kerajaan surga. Tidak ada di antara kami yang terhilang Tuhan. Dan siapapun yang terima tubuh dan darah-Mu di pagi hari ini, mereka terima kesembuhan yang daripada-Mu. Mereka terima kelegaan. Mereka terima pemulihan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami siap bersatu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Kita bangkit berdiri. Bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Dia katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kita terima tubuh dan darah Yesus, kita diingatkan kembali akan pengorbanannya. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Mari kita angkat rotinya dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang telah dikorbankan di atas kayu salib, yang ditombak, ditikam, untuk memberikan kami kehidupan yang kekal, untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Dengan tubuh-Mu, kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di ruang operasi. Dengan tubuh Yesus kami tolak virus corona, kami tolak penyakit-penyakit sampar. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dan imani bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Setelah roti yang kita makan jadi tubuh Yesus di dalam tubuh kita. Kita angkat anggur tinggi di atas kepala. Kita doa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang pertama dan yang kekal, yang dicurahkan bagi kami untuk pengampunan dosa dan pelanggaran kami. Dengan darah-Mu Tuhan, kami hidup di dalam janji-Mu, kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami hidup di dalam kekudusan, menolak dosa, menolak setan-setan dengan segala perbuatannya. Aku tolak percabulan, perzinahan, perselingkuhan, perceraian, poligami, poliandri, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga, kami tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Dengan darah-Mu kami sehat sempurna. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami tolak sakit kepala, sakit migrain, sakit vertigo. Kami tolak sakit jantung, sakit paru-paru, sakit liver, sakit pencernaan, gagal ginjal, cuci darah. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak stroke, kami tolak kanker tumor, kista miom, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu kami sehat sempurna. Engkau yang mengajarkan kami perjamuan ini lebih dari roti mana. Dengan roti mana 40 tahun bangsa Israel di padang gurun tidak kekurangan. Dengan perjamuan ini kami makan tidur diberkati Tuhan. Apapun yang kami butuhkan tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, dengan perjamuan ini hidup kami menjadi hidup yang mulia, untuk dipersiapkan pesta di surga sepanjang masa bersama Tuhan Yesus. Yang ketiga, dengan perjamuan ini kami punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak, agar setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak kami, pelayanan kami, rumah tangga kami diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minumlah. Yesus terlebih besar. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam, di dalam. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu.
Hidup kami menjadi hidup yang baru karena Engkau ada di dalam kami. Firman-Mu berkata, jika Engkau ada di dalamku dan aku ada di dalam-Mu, maka minta apa saja, maka Engkau akan kuberi. Kami raih janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadi orang benar-Mu. Setan tidak dapat lagi mengintimidasi kami karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kami hidup yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada pengumuman dulu sebelum kita doa. Ada pengumuman? Haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan tubuh dan darah Yesus, dan saatnya saudara kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan membawa Tuhan apa yang kami punya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Persembahan Bapak Ibu, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat kita selama sepekan. Selama sepekan ini belum ada kegiatan Bapak Ibu, tetapi hari Jumat kita ada latihan di tempat ini bagi setiap pelayan musik yang akan melayani pada hari Minggu. Jadi jam 6:30 malam pada hari Jumat ada latihan musik di tempat ini. Lalu hari Minggu ada ibadah raya di tempat ini jam 9 pagi yang akan dilayani worship leader oleh Bapak Iheskel. Dan demikianlah warta jemaat kita selama sepekan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita menaikkan pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
ada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, di penghujung ibadah kami saat ini, kami mau naikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Hamba berdoa buat siapapun jemaatmu yang hadir pada saat ini. Engkau tahu Tuhan kondisi mereka, pergumulan mereka. Mari jamah setiap mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau engkau percaya sungguh-sungguh bahwa Dia Allah yang sangat mengasihimu. Dia Allah yang peduli dengan hidupmu. Dia telah mengorbankan tubuhnya dan darahnya agar engkau terima hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kelepasan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pelayanmu Tuhan yang ambil bagian pada hari ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, dalam usahanya, di dalam studinya. Apapun yang mereka usahakan kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Keluarga mereka diberkati, suami istri menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, saling mengampuni, saling mengasihi, menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang berkenan kepadamu Tuhan. Anak-anaknya Tuhan berkati, memiliki masa depan yang gilang gemilang. Siapapun yang ambil bagian, WL, worship leader, singer, pemain musik, operator, Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Biarlah hidupnya semakin hari semakin naik, rohnya semakin menyala-nyala kepadamu. Hamba berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, Tuhan berkati dia, beri kekuatan kesehatan Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri hikmat marifat di dalam menjalankan tugas pelayanan di tempat ini. Dia boleh menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Agar siapapun Tuhan melihat hidup gembala di tempat ini, namamu saja boleh dipermuliakan. Engkau berkati anak mantu cucunya. Hidup orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Kami sangat percaya Tuhan, apapun yang Ibu Gembala tempat ini butuhkan, Tuhan yang sudah sediakan. Hamba berdoa juga buat keluarga hamba, istri hamba, anak-anakku. Biarlah kami terus Tuhan setia melayani Tuhan. Apapun yang kami usahakan kerjakan, Engkau yang buat berhasil. Terlebih lagi Tuhan, Tuhan yang perluas daerah pelayanan kami, agar dimanapun kami melayani-Mu Tuhan, namamu saja boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami siap terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput saudara dan saya di awan-awan. Kita bersatu, kita bersama di rumah Bapa di surga. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.